أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الباب السابع عشر في فضيلة الصدقة. Halaman 27. Kita baca di tengah lah. Ruwiya diriwayatkan. Ini bab yang ke-17 pada menyatakan keutamaan sedekah. Ruwiya diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi ujar Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda. Jadi sidin mendengar Nabi berucap, jar Nabi, la taruddu as-saila walau kana kafiran. Ujar Nabi, la taruddu as-saila walau kana kafiran. Jangan engkau tolak orang yang meminta-minta sekalipun yang meminta itu adalah orang yang kafir. Apalagi orang Islam, apalagi memang miskin, apalagi keluarga seorang pulang. Jadi la taruddu, jangan engkau menolak orang yang meminta membesarnya parlo tuh nah walau kana kafiran, sekalipun orang itu kada orang Islam. Faqala rajulun minas sahabah radhiyallahu anhum, lalu berucap sebagian sahabat, seorang laki-laki dari sahabat, namanya kada disebut. Nah ini berucap sidin bertakun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ilal kufar. Apakah kami ini boleh bersedekah dengan harta kami kepada orang-orang yang kafir? Faqala, na'am, jar Nabi, boleh benar. Innahum, karena mereka orang-orang yang kafir itu khalqun min khalqillahi ta'ala, makhluk Tuhan juga, ciptaan Allah Ta'ala juga. Artinya bilainya kada minum yang merasa haus juga, bilainya kada sama makanan yang merasa lapar juga sama. Nah, wa inna shadaqata, nah Nabi pernah memadahi bahwasanya sesungguhnya sedekah itu sebenarnya la taqa'u fi yadir rahman. Apabila kita menjulung ke tangan seseorang, siapakah orangnya tadi, walaupun orang kafir, hakikatnya jatuhnya tadi ke tangan Allah. Hakikatnya, nah maha suci Allah bisa tangan. Maksudnya orang tuh meminta, berucap lawan kita misalnya meminta, cil ya, minta pang ulun duit nukar badas. Nah, yang mau ucapakan muntungnya bergerak itu siapa? Allah. Yang menggeritikan hatinya supaya berucap lawan kita, Allah juga. Maka hakikatnya sebenarnya waktu orang tadi bayi minta itu sebenarnya itu hidayah Tuhan lawan inya kepada kita sebenarnya. Nah itu. Jadi jar Allah, ujar si Nabi, sebenarnya sedekah itu jatuhnya kepada Allah Ta'ala juga, maksudnya ridhonya Allah kita. Jadi bila kita menjulungi orang itu dan kita memang ada juga, berarti kita dapat keridhaan Allah itu maksudnya. Ya dirahman itu nah, dalam keridhaan Allah Ta'ala. Jangan diartikan ya itu seadanya lah tangan Tuhan ya. Nah, maksudnya keridhaan Allah Ta'ala atau kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi waktu kita memberi orang itu kita di dalam kasih sayang Tuhan. Nah itu maksudnya. Qadza fi Riyadhus Shalihin, itulah yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jar Nabi, as-shadaqatu, bermula sedekah itu tamna'u, mencegah mayyitatasu, mati dalam keadaan jahat, mati jahat di kita. Bikasril mim lil hayati
thumma bi fathi sin rawahu al-Qadai an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah wa huwa haditsun dhaif wal muradu bi su'i ma la tuhmadu akhibatuhu min al-halat ar-radiyati kal harqi wal gharqi. Nah, jadi yang dimaksud dengan mati dalam keadaan jahat itu mati jahat di sini nih. Lainnya suul khatimah lah. Kalau suul khatimah itu kita kadang-kadang mengucap la ilaha illallah, hati dalam keadaan menentang Tuhan, mati itu suul khatimah sebenarnya. Kalau mati jahat ini di sini dipadahkan seperti orang yang keadaannya matinya tadi kada bagus dilihat. Mati terbenam kah, hangit misalnya awaknya, atau mati tenggelam kah, kan kada bagus ya kalau. Nah, walaupun orang tadi bisa aja suul khatimah juga. Kayak mati terbakar itu kan kalau orang Islam mati syahid, tapi kadangnya menam dilihat ya kalau. Nah, yang bagusnya itu kan mati itu diranjang, barabahan, sudah baca istighfar misalnya. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tadi sedekah tadilah mencegah mati dalam keadaan yang kada baik dilihat kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, shadaqatu sirri, bermula sedekah yang bersembunyian. Hati sirri itu yang tahu tuh kita aja, bahkan orang yang kita beri itu kada tahu. Sedekah sirri dari amun yang orang yang kita beri itu masih tahu, belum sir lagi. Pian memberi ulun maksudnya ulun tahu pian memberi belum sir lagi. Kenapa? Karena ada yang lain pian tahu. Yang hati sir itu yang diberi aja kada tahu. Itu yang dimaksud tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Artinya si orang yang diberi kada tahu bahwa kita memberi. Nah, ini biasanya diamalkan oleh ulama-ulama bahari lah. Misalnya memberi badas kalau orang di kampung yang miskin tadi, menjulungnya tengah malam, mandak di muka lawang, bertulisan sagantian kilai halal dari hamba Allah. Ya. Tanda tangan Muhammad Adul, ini bertulisan lain lagi. Nah, itu sedekah sir naranya. Nah, jadi mun sedekah sir ini ujar Nabi, tutfi'u ghadabar rabbi, memadamkan kemarahan Allah. Nah, Allah tuh hendak sarik lawan kita karena kita bermaksiat, kada jadi sarik. Nah, Allah taala aja kada jadi sarik. Barakat bersedekah sembunyi-sembunyi. Nah, jadi bagus kita tuh berisi ada pernah mengamalkan sedekah yang orang yang kita beri pun kada tahu bahwa kita yang bersedekah. Ai yang dimaksud dengan ghadabar rabbi itu tamna'u ikhabahu amman istahaqqahu. Nah, yaitu mencegah siksa Allah terhadap orang yang sebenarnya berhak mendapat siksa. Timbul kada jadi. Nah, itu sedekah yang sembunyi-sembunyi. Lalu Nabi pulang wa shadaqatul alaniyah bang, dan bermula bersedekah secara terang-terangan itu junnatun bidabil jim ay sutratun, yaitu junnah. Arti junnah tadi perisai. Ada kalau orang berperang tangan kanan mengikuti pedang, tangan kiri mengikuti yang perisai kan itu. Kayak Kapten Amerika yang model ada Kapten Amerika. Nah, kayak itu perisai dari junnah. Nah, halat di kita, yaitu junnah atau perisai minan nar, dari api neraka. Nah, jadi bersembunyian bersedekah bagus, memadamkan kemarahan Allah. Berterang-terangan bersedekah bagus juga, yaitu menjadi perisai kita dari api neraka. Jadi bersedekah itu bukan masalah bersembunyian dan berterangannya, masalah keikhlasannya. Nah, biar bersembunyian, ujung-ujungnya kita seminggu kemudian berkisah, kan tahulah dia yang memberi sembarang itu aku aja. Nah, itu ada lain juga. Naranya itu masuk ria bedudi naranya. Ria bedudi. Nah, jadi bagus kita amalkan. Kalau Sidina Ali sih gitu sih, dalam sehari ini atau dalam seminggu tuh bersedekah malam ada, bersedekah waktu siang ada, bersedekah yang terang-terangan ada, bersedekah yang bersembunyian ada. Jadi terasa bertahan di sini. Kenapa pian ketika itu? Di sini yang mana yang sangkut itu yang iya sini. Nah, kita yang mana jadi pahala itu yang iya. Artinya kan bedanya lapas ini barang gitu nah. Nah, kayak itu. Cak ibarat bisa duit 10.000 bagi 4. Orangnya biar beri itu 7 orangnya. Malam diberi 2.500, siang diberi 2.500. Nah, 2.500-nya terang-terangan, 2.500-nya sembunyi-sembunyi. Nah, kayak itu.
Kama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah Jasidin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, Nabi berucap, ma min abdin a'tasa ila syai'a walau luqmata ta'amin, tidak ada seorang hamba yang memberi dia akan seseorang yang meminta sesuatu syai'an, sesuatu yang dipinta orang itu walau luqmata ta'amin, walaupun sesuap makanan, mau memberi walaupun sesuap makanan, illa dafa'allahu anhu biha nikmatan, melainkan Allah tolakkan, Allah hindarkan akan orang yang memberi sesuap makanan tadi nikmatan, akan musibah atau bala. Nah, padahal sesuap aja tuh. Ada pula kisah orang sufi bahari itu, yang anaknya tadi hendak dimakan serigala, yang kuitan ini makan di rumah, makan roti makan roti. Mbah itu ada orang minta-minta, lapar ulun cil, minta roti, maka roti ini sesuap aja lagi. Ada jadi sidin menyuap, sidin julung ngelawan orang yang meminta-minta tadi. Sakalnya serigala tadi kada jadi julung makan. Tuan anak sidin tadi yang di hutan jauh tadi. Nah, barakat kita bersedekah begitu. Jadi budak kayak takang itu untung serigala itu kada jadi memakannya, mengikuti aja itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-shadaqatu bermula bersedekah, tasuddu menutup atau menahan sab'ina baban minasu, 70 pintu kejahatan. Menahan atau menutup atau menghindarkan 70 pintu kejahatan. Bil muhmalati wa bi riwayatin minasyarri bil mu'jamah war ra'i. Itu nahwunya aja lah, kalau istilah kata-katanya kada ulun artiakan dah. Rawahu Tabrani an Rafi' bin Khudaish bi isnadin dhaifin. Wa fi riwayatin lil Khatib an Anas bi isnadin dhaifin, as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Nah, sedekah Jasidin ini di riwayat yang lain lah. Bermula sedekah tamna'u sab'ina naw'an, mencegah 70 macam min anwa'il bala, dari berbagai macam bala. Ahwanuha, yang paling ringan bala yang 70 itu al-juzam, kusta, wal baros. Nah, penyakit juzam itu penyakit celak di orang bahari, penyakit yang tangan itu selain habis. Wal baros tuh ya penyakit kusta. Penyakit punya juzam melawan baros tuh kada nyaman dilihat penyakitnya. Ya kalau anunya penyakit yang sadis lah. Sasain hari, sasain habis tangannya diikutinya. Wa ahada mimma. Nah, pengetahuan yang kaya ini Jasidin sebenarnya allamahu, termasuk ilmu yang allamahullahu ta'ala li nabihi, adalah ilmu yang Allah malajari langsung kepada nabinya. Sedekah ini min tibbir ruhani, dan termasuk dari pengobatan rohani. Alladzi ya'jizu an idrakihi al khalqu, yang kada mampu memperdapatinya oleh manusia. Nah, jadi Nabi aja yang paham nih tuh. Jadi sedekah nih tuh menutup 70 pintu musibah. Sapaling rendah musibah adalah penyakit yang kada nyaman tadi, penyakit kusta tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittaqun nara, takutlah kalian akan api neraka. Ai ij'alu bainakum wa baina nari jahannam wiqayatan. Nah, jadikan di antara engkau dan antara neraka itu ada hijab, ada dinding, ada yang memisah, yaitu minas shadaqati, yaitu dengan sedekah-sedekah, wa amalil birri, dan perbuatan-perbuatan baik. Jadi sedekah lawan orang tuh bisa saja berbentuk menolongi orang dengan perbuatan yang baik tuh. Misalnya orang tadi kauyuhan sudah, misalnya kada kawa menggawi, kita menggandai misalnya. Nah, itu termasuk bagian dari sedekah juga. Maka gawian yang bagus-bagus itu mahalat kita dari api neraka. Walau sekalipun, nah disuruh kita bersedekah, sedekah ini dijadikan pahalat dari antara kita lawan api neraka. Walau Jasidin sekalipun kanal itqa'u al-madhkuru bi syaqi tamratin. Nah, walaupun kita tadi, kita yang
menjadikan pahala kita lawan api neraka itu bisa kita meratin dengan sabalah kurma. Artinya kan sepele benar ya kan sabalah kurma itu tuh. Nah, walau dengan sabalah kurma bikasrisin al-mu'jamah ai janibuha au nisbuha separuh kurmanya. Fa innahu qad yasuddur ramqa. Nah, karena kadangkala kita tuh merimihakan dengan yang sesuatu yang sedikit, padahal qad yasuddur ramqa itu yang sedikit itu terkadang diperluakan. Ya kita meninik je orang asa kada terjulung sama orang je, padahal bisa je orang tuh parlo. Nah, la syamal itibli apalagi mau kadanakan. Misalnya kadanakan lo kan, inya ibaratnya diberi 5.000 himung bener ya kalau. Nah, jadi jangan meremehkan yang sedikit. Kadang-kadang yang sedikit itu orang parlo. Nang kayak orang di mana yang di Padang kadeda banyu tuh nah, di daerah Papua sana alih jadi banyu aja. Ujar habar. Alih menjadi banyu jadi setitik banyu adalah kehidupan ya. Sponsor bang entahlah di TV ya kalau. Nah, ada kisah sponsor lo setitik banyu adalah kehidupan ya. Papua aja. Nah, berarti kan ngalih jadi banyu lo walaupun setitik. Nah, kita ada sabutul mabahara kebenar bagi orang sana. Maka itu amal kita kan banjir sini ya kalau. Kelebihan banyu. Jadi jangan meremehkan sesuatu perkara yang sedikit, walaupun kita memutiki ratik yang membersih ratik di kita, atau meminggirkan dahan yang berduri supaya orang lalu jangan terjajak durinya, kan perkara yang sepele benar dah, tetapi luar biasa ganalnya. Pala semuanya sebelahnya lah. Fala yahtakhiru al-musaddiqu dzalika. Maka hendaknya jangan meremehkan orang yang bersedekah dzalika akan perkara yang sedikit tadi. Fa in lam tajidu bila nyawa jasidin, bila kalian nina ada beisi yang sedikit. Kita kan disuruh bersedekah nih walaupun sedikit. Oh ternyata yang sedikit itu ada jiwa. Fa in lam tajidu disuruh bersedekah sebelah kurma, artinya sedikit benar. Tapi yang sedikit itu kada ada jua sekalinya. Nah, maka jasidin ma tusaddiquna bihi li faqdihi hissan aw syar'an. Artinya nyawa kada kawa bersedekah dengan yang sedikit tadi karena memang seorang li faqdihi hissan ada jua bendanya yang diberikan. Aw syar'an atau ada jua bendanya kan ihtajtumuhu liman talzamukum nafaqatuhu. Ada juga duitnya tapi seorang segan anak bini seorang juga kada cukup memberikan ke lain tuh nah maka sekurang-kurangnya karena kita kada kau memberi pabi kalimatin thayyibatin, maka dengan kata-kata yang baik barang, dengan kata-kata yang manis. Maksudnya orang minta lawan kita, nah kita nih tuh memberi sedikit ini kada kawa. Alasannya dua, pertama memang bendanya yang kada diberikan, yang kedua ada juga tapi segan anak bini seorang. Nah, maka caranya pabi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan yang manis. Nah, ini jalan ketiga. Ucapan yang manis itu pun termasuk sedekah. Maksudnya jasidin thayyibu qalbal insan, bahwa engkau menghibur hati yang meminta-minta tadi. Bi ayyatalattafa bihi, bahwa engkau beramah tamah dengannya, bil qauli, baik dengan ucapan au bil fi'li maupun dengan perbuatan. Fa'innahu, karena bahwasanya sikap beramah tamah dan bermanis-manis itu sababun lin najati minan nar, sebab kita terlepas dari api neraka. Nah, jangan sampai kita misalnya nengkainlah sudah kada memberi, orang minta nih, padahal kita seandainya memberi kau aja imbang itu pulang ucap pulang nyawa tahu sama minta aja. Nah, padahal sini dasar kada berduit. Misalnya kayak kena, lalu orang tuh hati kecewa badar. Nah, ini bahaya nih, kasihan orang kecewa hati. Jadi mau kada memberi sedikit barang, kada kalau sedikit kata-kata barang manis. Nah, kayak itu. Maksud kata-kata manis tuh kadanya digulai kada. Nah, artinya dibagus-bagusakan tuh, nah jangan sampai orang tuh sakit hati. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim an Addi bin Hatim. Wa qala al-Ajisi naqalan an Suyuti Jasidin al-dzikru. Nah, Sidin pulang tambahan adzikru, bermula zikir. Zikirnya termasuk wirid lah. Afdalu minas sedekah. Nah, ini adik kata-kata yang lain. Bermula zikir itu afdal daripada bersedekah. Nah, ini dalil orang pamalar jadi kan dah. Jangan dijadikan dalil tanah. Maksudnya ini bila kita kau bersedekah, bila kada kawa ya dengan kata-kata yang baik.
Bila kada kuasa dikit tuh kadang kata-kata yang baik, tetapi berzikir tetap berzikir. Nah, di sini bedakan adzikru afdalu minas sedekah. Kalau pang bapak yang mendengar nak ini adzikru afdalu minas sedekah. Lalu kada mau bari-bari. Ada orang la ilaha illallah japian. Orang minta-minta nih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kada membari sidin. Padahal duit 750 triliun. Nah, ini kada cocok engka ini. Apa dalilnya ada Bang ya? Dalilnya di kitab Tangkihul Qaul ya. Halaman 28 ya. Dalilnya baris keempat dari atas jadi hafalnya benar nih dalil Bang. Bahwa aidan nah zikir itu pun sebenarnya yadfa'ul bala, menolak musibah. Nah, maksud zikir di sini wiritan itu menolak musibah juga. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda pulang, nah tasaddaqu ala anfusikum, bersedekahlah kalian atas diri kalian. Artinya untuk kepentingan diri kalian juga sebenarnya bersedekah itu. Wa ala amwatikum, bahkan untuk orang-orang yang sudah mati di kalangan kalian. Nah, disuruh kita bersedekah. Ini dalilnya nah. Yang menulis ini Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ujar sidin bersedekahlah kalian untuk diri kalian, wa ala amwatikum, dan untuk yang mati-mati dari kalangan kalian. Walau bisurbati ma'in, walaupun dengan seteguk banyu. Nah, walaupun dengan seteguk banyu. Fa in lam taqdiru ala dzalik, amun nyawa mun kalian kada sanggup seteguk banyu memberi ka orang, kada sanggup je kita. Fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala, ini di garis bawahina, maka boleh kita dengan membaca ayat daripada Al-Qur'an lalu sedekahkan pahalanya. Fa in lam ta'lamu syai'an, sekalinya nyawa kada bisa mengaji juga. Fa in lam ta'lamu syai'an, kada bisa mengaji, kada hafal Fatihah, kada hafal Qul huwallahu, kada hafal, padahal hidup lawas sudah di dalam dunia ini nah. Memang kada mau belajar Bang. Sekalinya kita kada hafal juga bacaannya kada hafal, hendak membaca Quran kada bisa membaca. Nah, fa in lam ta'lamu syai'an minal Quran, maka sekurang-kurangnya fad'u lahum, doakan keluarga kalian yang sudah meninggal itu bil maghfirah, supaya dapat keampunan. Mintakan ampun, kada mesti bahasa Arab Bang. Bahasa kita aja. Kayak pian orang keluar misalnya, ya Allah, ya pian. Ya Allah, ya Tuhanku. Misal orang keluar, maaflah banyak kawan orang keluar ini ya Allah itu kok tadi Tuhanai keluarga ulun meninggal, nah ampuni dosanya ya pian, nah maafkan kesalahannya, nyatakan Tuhan lah ya pian, jangan kada ingat. Ini bahasa kita juga ya kalau nah pad'u lahum bil maghfirah war rahmah. Nah, doakan inya dengan dapat keampunan dan dapat rahmat. Jadi urutannya kayak inilah, pemulaan paling hebat tuh kita disuruh bersedekah, pahalanya sedekahkan lawan orang yang mati. Nah, imban itu kada kawan nang itu baca ayat Quran, qul huwallahu 3 kali. Nah, kita kada hafal qul huwallahu, bahasa kita mintakan ampun. Ya Allah, ampuni sidin. Mudah-mudahan sidin dapat rahmat. Nah, nang itu urutan mainnya tuh. Fa innallaha wa'adakum al-ijabah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian al-ijabah, diperkenankannya doa. Qadza fi riyadhis shalihin, dan itulah jasidin tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tastahyu min ita'il qalil, jangan engkau malu memberi sedikit. Fa innal hirmana ay adam al-i'ta'i bil kulliyah, karena sesungguhnya ada memberi lalu-lalu, adam al-i'ta'i bil kulliyah, ada memberi lalu-lalu, aqallu minhu, itu lebih sedikit lagi. Jadi kita tuh memberi sedikit jangan sopan, sebab orang yang kada memberi itu lebih sedikit lagi, ujar Nabi. Nah, aqallu minhu ay i'ta'ul qalil. Nah, ay i'ta'il qalil lah barisnya, minhu min i'ta'il qalil itu maksudnya. Aqallu min i'ta'il qalil, lebih sedikit daripada kada memberi. Jadi orang yang memberi sedikit itu jangan sopan ya Nabi, sebab orang yang kada memberi itu lebih sedikit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ilan, barang siapa menyariki orang yang meminta-minta, nah gitu tuh, atau mencaci, atau bahasa Indonesianya menghardik. Barang siapa, bahasa Banjar kita membihau. Nah, barang siapa membihau
Membihau. Bahasa orang Bahari membihau ini lah. Anu aja tuh, barang siapa memaki-maki sailan si peminta-minta, maksudnya ahwajatul illatu ila soal tuh hamzahnya tuh batasdid soal, orang yang rancak meminta aja kita. Ai man jazzahu wa aghladha alaihi alqaula, maksudnya kita tadi bakasar-kasar orang itu karena orang tuh kata benar meminta-minta dong kita, lalu kita nih ada sabar. Nah, amun orang tuh sakali samustawa meminta, kita biasanya kada mungkin dia mencaci ya, kalau sakali samustawa meminta, bahkan gue ucap aku ini terakhir minta aja, betul ada lagi aja. Misalnya, kira-kira kada sarik kita, ini yang bisa kita sarik nih tuh karena rancakan. Nah, karena rancakan orang meminta tuh ujian bagi orang yang pamurah sebenarnya. Jadi ujar Nabi, mun ada orang katujuh meminta lawan kita karena rancakan, jangan dibihau, jangan dikasari. Nah, jangan dikasari. Kenapa jangan dikasari? Sebab bila kita mengasari orang yang meminta-minta, maksudnya kayak inilah, bila kita tuh asa jengkel juga, berdiam beri sedikit. Nah, atau misalnya anak ada memberi juga, usahakan muntung jangan bakasar-kasar. Maka itu sebab bila bakasar-kasar balasannya naharatul malaikatu yaumal qiyamah, karena di hari kiamat membentak akan orang tadi oleh bubuhan malaikat. Nah, jadi mau kita membentak orang yang meminta-minta, karena kita dibentak malaikat juga hari kiamat. Payang bagi ayyaruddahu ruddan jamila, maka hendaknya kita menolak orang yang meminta dengan penolakan yang elok. Jersidin, menolaknya dengan yang elok, yang baik, yang manis kita. Oleh Ibrahim bin Adham, ni'mal qauli. Jadi Ibrahim bin Adham nih, ni'mal qauli kah? Ni'mal qaum, ni'mal qaumi as-su'al. Nah, yang paling sebenarnya jadi ujar Ibrahim bin Adham, yang paling baik kaum adalah as-su'alu, orang yang rancak meminta-minta sebenarnya. Sebab yahmiluna zadana ilal akhirah, mereka itu yang menyahannakan, yang menyandangakan, yang menyimpannakan, atau yang membawakan bakal kita kena di akhirat. Nah, orang tuh rancak meminta, kan udah kayak mucil ya kalau modelnya nih. Ini memang sifat manusia ini pengen belain Tuhan. Kalau manusia bila rancak dipintai bisa kada ketujuh. Tapi kalau Allah Ta'ala rancak dipintai ketujuh kan belain nih. Nanti Allah itu mukhalafah lil hawadis. Nah, tapi ujar Ibrahim bin Adham, orang yang ketujuh meminta-minta itu sebenarnya ini membawakan bakal kita kena di akhirat, di sahannya sagan kita kena di akhirat. Nah, wa qala Ibrahim an-Nakhai as-sailu bermula orang yang meminta. Nah, itu bariduna, tukang pus kita, ay rasuluna, utusan kita, ilal akhirat. Barid itu tukang pus kita, artinya tukang atarakan pahala kita kena di akhirat. Inya kita yang menjagakan. Nah, ilal akhirat sampai ke akhirat. Yaji'u ila babi ahadikum. Nah, inya tuh datang ke rumah kita mengatuk. Sebenarnya ini hendak membawakan pahala kita sampai ke akhirat. Itu maksudnya. Fayaqulu, maka berkata, hal tub'asuna ila ahlikum bisyai'in wa qila al-muradu bisail. Nah, jadi orang yang meminta itu model kaya berucap nang kayak ini. Tok 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 cil minta pang. Nah, model kaya sebenarnya hakikatnya cil ulun bawakanlah, ulun simpankanlah pahala pian ini sampai ke akhirat. Nah, itu modelnya, pemahamannya adalah alladzi yas'alu anid daini. Nah, apalagi yang meminta-minta itu memang hendak membayari hutang misalnya. Waruwiya an Zamakhsyari, diriwayatkan dari Imam Zamakhsyari, nah, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, jar Nabi ijaradat tasailat halatan, ijaradat tasail, jar Nabi ijaradat tasaila, apabila engkau menolak yang meminta. 3 kali Nabi ucap gitu, apabila nyawa menolak orang yang meminta, apabila nyawa menolak orang yang meminta. Lah 3 kali. Palam yarji, sakalinya inyanin tuh kada mau bebulik. Fala alaika an tuzabbirahu ay tujazzirahu. Maka kada apa-apa kita ibarat kita cil. Ini orang datang ke rumah kita minta.
Lalu kita kadada cilai yang dibebariakan. Nah, dasar kadada jiwa misal. Lalu sekalinya orang tuh balik pulang tetap meminta uang kita. Jadi kita kadada cilai pian datangi rumah tuh nah. Sidin itu nah, sini bus batu bara. Pian datangi sidin itu. Sekalinya mengantuk pulang. 3 kali minta padahal kita sudah balasan kadada dan kita dengan manis-manis juga, maka kada papa kita ibarat sedikit mengilingi. Kada apa sedikit ibarat mengarasi itu kada apa aja sebab kita sudah balasan 3 kali tetap di tangan kita kada apa. Nah itu wa qila amma innahu laisa sailu al mustajaddi walakin talibul ilmi idza ja'aka fala tanharhu. Nah sebab di sini orang yang meminta-minta itu kadang-kala memangnya sengaja meminta-minta itu hendak benyaman-nyaman aja. Nah walakin yang akan tetapi sini yang sebujur-bujur jangan sampai kita bentak itu adalah talibul ilmi idza ja'aka fala tanharhu. Nah, orang yang menuntut ilmu apabila datang kepada nyawa, maka jangan engkau bentakinya. Nah, ini kisah orang misalnya menuntut ilmu jauh, kehabisan bekal dan ini memang menuntut ilmu. Nah, ini berbahaya benar dibentak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mahrul huril aini qabdatu tamri wa falqul khubzi. Nah, ujar Nabi, maharnya bidadari qabdatu tamri saganggam kurma. Nah, murah bener lah. Kita di Indonesia larang bener jujuran. Ini qabdatul tamri saganggam kurma aja. Namanya mahar bidadari saganggam kurma. Wa falqul khubzi ay syaqqun minhu sabalah roti. Roti itu sabalah. Berarti mun roti sebagian 2 bidadari itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini asal ikhlas lah bila kita memberi orang itu dapat bidadari seikung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda mana khasa malun min sadaqatin. Tidak kurang harta sebab sedekah min sababiyah lah. Kada kurang harta sebab sedekah, kada berkurang harta itu sebab sedekah. Bal akan tetapi yaziduhu fid dunya bil barakati. Bahkan bertambah-tambah di dunia dengan keberkatan. Wa dab'il mufsidati, bahkan menolak akan kerusakan-kerusakan atau kebinasaan-kebinasaan. Jadi sedekah itu selain bertambah-tambah berkat dan menolak akan kebinasaan-kebinasaan anhu dari orang yang bersedekah tadi. Itu di dunia, wa fil akhirati dan di akhirat bang bi ijzail ajri dengan dibalaskan pahala untuk orang itu. Nah, jadi di dunia untung, di akhirat untung orang yang bersedekah ini. Wa fi riwayat, satu riwayat di Ahmad wa Muslim wa Tirmizi an Abi Hurairah mana qasat sadaqatun min malin. Kada kurang sedekah dari harta. Pa min zaidatin ay mana qasat, artinya malah bertambah. Ay mana qasat sadaqatun malan atau hartanya kada berkurang ausilatan atau jaringannya lana qasat kada kurang di sini. Ai mana qasat sayan ini terbalik lah itu maksudnya nanti membahas kata-kata aja kan banyak riwayatnya. Mana qasat sayan min malin. Wa mazadallahu abdan. Nah, sedikit nah. Wa mazadallahu abdan bi afwin illa izza. Nah, dan Allah kada menambah seorang hamba dengan kemaafan melainkan akan kemuliaan. Jadi orang yang bersedekah itu tambah mulia aja kita. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'allahu. Dan kadada orang itu yang merendah bertawadhu melainkan Allah angkat. Jadi orang bersedekah tambah mulia, orang tawadhu pun bertambah mulia dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sadaqatu syai'un 'azim. Sedekah itu adalah sesuatu perkara yang agung, yang besar, yang penting. Qalaha, Nabi mengucapkan kalimat itu ayatil kalimata salasan 3 kali. As-sadaqatu syai'un 'azim ya Nabi. As-sadaqatu syai'un 'azim, as-sadaqatu syai'un 'azim. Ay salasa marrat fitil kal lahdah, waktu itu. Nah, waktu itu sini 3 kali bocap, bahkan sanapas sini bocapnya gitu. Wa fi riwayatin Tabrani wa Abi Nuaim an Anas biasa nidi thiqatin, ujar Nabi pulang tasaddaqu, sedekahlah kalian. Fa inna sadaqata fikakukum minan nar, bahwasanya sesungguhnya sedekah itu fikakukum, penghalat dinding kalian dari api neraka. Ay khalasukum, yaitu melepaskan kalian min nari jahannam, dari api neraka jahannam. Wa sadaqatu, dan bermula sedekah itu afdalu min hajjit tatawu'i. Nah, sedekah itu lebih afdal daripada haji sunnah. Asli bacanya lah garis bawahin ya Allah, dalil ya Allah.
Wasadaqatu dan bermula sedekah afdalu lebih afdal min hajjit tatawwu'i dari haji sunnah. Inda Abi Hanifah menurut Imam Abu Hanifah. Qad naqalahu Al-Manawi anil Ubadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu taruddul bala'a wa tutawwilul umrah. Nah, bermula sedekah menolak bala musibah dan memanjangkan umur. Apa itu maksud memanjangkan umur? Maksudnya tabaraka fih, umurnya berberkat. Maksud umur berberkat apa? Fayusarrifu fi ta'at, inya selalu menggunakannya dalam beribadah. Nah, jadi orang yang bersedekah umurnya berberkat. Maksud berberkat digunakannya dalam beribadah terus. Nah, wa fi riwayat dan satu riwayat Ibnu Nu'aimin an Ali bisnadin dhaifin as-sadaqatu ala wajhiha istina'ul ma'rufi. Nah, bermula sedekah dengan cara yang bujur, ala wajhiha itu dengan cara yang bujur. Wa istina'ul ma'ruf dan berbuat kebaikan. Wa birrul walidaini dan berbakti lawan kuitan. Wa silaturrahimi dan menyambung tali silaturahim. Tuhawwilu syaqa'a sa'adatan, itu merupakan yang kita cagar celaka menjadi untung. Asalnya kita ini cagar dapat celaka, asalnya cagar dapat celaka, sekalinya berpindah jadi sa'adah, jadi dapat untung. Wa tazidu, mengulangilah apa-apa yang membuat yang kita asalnya jadi celaka timbul berpindah Tuhan jadi untung. Ulangi dikit lah. Nah, as-shadaqatu ala wajhiha, satu. Yang kedua, wastina'ul ma'ruf, katujuh berbuat baik, nolongi orang. Dua. Yang ketiga, wabirrul walidain, berbakti kepada ibu bapak. Yang keempat, silaturahim. Nah, silaturahim empat. Nah, empat macam itu tuhawwilu syaqa'a sa'adatan, mahurupi celakanya kita menjadi untung. Nah, wa tazidu fil umri dan menambah keberkahan umur. Wataqi dan memelihara masari asui, akan jalan-jalan kejahatan. Nah, jadi cagar dapat kejahatan timbul kada jadi gara-gara sebab sedekah tadi. Wa huqiya anna rajulan kana lahu sajaratun 'azimatun 'inda baitih fiha afrakhul warasanah. Nah, ini ada seorang laki-laki. Laki-laki ini berisi pohon yang ganal di higa rumahnya. Sekalinya di atas pohon itu ada afrakhul warasanah, ada anak-anak burung. Nah, warasanah itu burung lah. Jadi burung itu beranakan, banyak anaknya di atas pohon. Pohon itu ganal ada di higa rumah seorang laki-laki. Faqalat lahu zaujatuhu, lalu berucap si bini si laki-laki tadi lawan suaminya. Berucap nih, ujar si bini, tapi yang berumah pohon ganal itu tuh lain puninya. Nah, cuma inya melihat di situ ada burung, anak burung nih kita. Wa qalat lahu zaujatuhu, maka berucaplah si istri laki-laki tadi, is'ad ila tilka syajarati, pian coba pang naik ke pohon itu. Nah, memang pohon itu pada rumah kita, tapi lain-lain pun kita. Coba pang pian naik ke pohon itu. Wa nazzil afraha, dan pian ambil anak burungnya nih toh. Nyaman kita sumbali, kita makan, linut'ima biha al-aulada, supaya kita nyaman memberi makani anak-anak kita. Artinya orang sakit juga ya kalau. Nah, kebetulan di situ tuh ada pohon ganal itu pun orang juga tuh. Tetapi di situ ada burung besarang. Nah, jadi menyuruh yang laki naik kipang anak burung itu kita ambil, yang kita masaki, kita makan sama-sama. Nah, fa fa'ala dzalika, lalu laki tadi menggawi pertama bini menyuruh, kedua memang kada ada yang dimakan juga. Nah, iban itu pasyakat warasanatu, sakalinya si burung tadi. Nah, kisah ini burung ini kan bisa berpandir. Pasyakat warasanatu, sakalinya si burung itu mengadu ila Sayyidina Sulaiman alaihissalam, zaman Nabi Sulaiman. Sakalinya burung itu mengadu lawan Nabi Sulaiman. Kan zaman Nabi Sulaiman burung-burung berpandir, Pak. Nah, mengadu kepada Nabi Sulaiman. Wa qassat alaihi al-qissata, lalu bercerita bahwa ujar si burung tadi, ulun ini bisi anak banyak benar, sakalinya diambilnya oleh si otong nih tuh, dimakaninya anak ulun. Nah, maka pada Sulaiman alaihissalam birrajuli wa au'adahu bitaubat. Lalu Nabi Sulaiman mengiau si laki-laki tadi, lalu menyuruh laki-laki tadi bertaubat. Nyawa Nabi Sulaiman taubat, jangan lagi anak burung dimakan. Nah,
sebab burungnya tadi madu kepada aku. Nah, faqala ar-rajulu, jar si laki-laki tadi, jar laki-laki yang ditagur tadi, ma'udu ila fi'li dzalik abadan. Inggih nabi ai, ulun kadang mengulanginya lagi selamanya. Suatu hari faqalat al-mar'atu li zawjiha, imbah itu suatu hari sakanya bocah pulang yang bini li zawjiha kepada laki-laki tadi, kepada lakinya nih, misla maqalitiha al-ula, sama nang kayak ucapan tadi juga. Napa pina bunyi biak anak burung ini. Faqala ar-rajul, ujar yang bini, coba pangpian naik pulang kita ambil anaknya. Ya bisa bihin talu pulang. Mamacah pulang kita ambil anaknya jadi ambil. Ujar laki-laki tadi, laf'alu dzalik. Aku kadang-kadang menggoyang nang itu. Aku sudah berjanji dengan Nabi Sulaiman. Nah, fa inna sayyidana Sulaimana nahani an dzalik. Nah, Nabi Sulaiman mencegah aku menggawinin tuh. Fa qalat lahu, ujar bininya pulang, atadunnu anna Sulaiman yatabarragu laka. Ah, Nabi Sulaiman kan terperhatikan juga. Ini Sulaiman asik urusan ini aja. Aulil warasanah, dan Nabi Sulaiman itu ada memperhatikan juga lawan burung, lawan umahnya burung itu. Wahwa si Nabi Sulaiman masgulun di mulkihi, inya sibuk mengurus kerajaannya. Nah, jaka kita anuha walam tazal kadalik, dan bini tadi terus menerus memujuk yang laki supaya mau naik ke atas pohon tadi. Hatta sa'ida, akhirnya laki tadi naik juga ke atas. Wa anzal al-afraha, dan mengambil lawan si anak burung yang banyak tadi. Fa'adat, sekalinya fa'adat al-warasanatu ila sayyidina, kuitannya madu pulang. Yang si burungnya tadi nih, kembalilah si burung tadi ba'du ila sayyidina Sulaiman wa alamatuhu bidzalik. Nah, mengisahkan bahwa lagi pulang Nabi nah, panu anak ulun diambilnya pulang oleh laki-laki itu. Faghadiba, marahlah si Nabi Sulaiman. Nah, wada'a bisyaitanai, maka Nabi Sulaiman mengiau dua ekor setan. Nah, Nabi Sulaiman ini kan raja, syaitan, jin, bawah kekuasaan sidin. Dikiau sidin dua ekor setan. Ahaduhuma minal masyriq wal akharu minal maghrib. Jadi syaitan yang dari maghrib seikong, yang dari masyriq seikong. Arti maghrib itu dari arah barat. Yang syaitan dari barat seikong, syaitan dari timur seikong. Dikiau Nabi Sulaiman, kasini jadi Nabi Sulaiman. Fadzahaba, semuanya. Wa qala lahuma, maka berkata Nabi Sulaiman menyuruh nih lahuma kepada dua ekor setan ini, ilzama asyajarata, nyawa berdua jagalah pohon itu nah. Jaga. Fa idza adar rajulu ila afrah, apabila kena ada laki-laki yang pada rumah ninto naik mengambil anak burung, fa khudha bi rijlaihi, maka tangkap batisnya, wa alqiyahu minas sajarah, dan lempar dari pohon itu. Artinya gugurkan, matikah sekaligus lupai lagi. Ujar Nabi Sulaiman kan sarik Nabi Sulaiman nih, ada masih sepertama berjanji, yang kedua sekalinya menggawi pulang. Jadi nyawa jagalah pohon itu. Bila ada kena laki-laki hendak naik mengambil anak burung, tangkap batisnya, gugurakan. Nah, fadzahaba, maka syaitan tadi pergilah keduanya, yalzamani tilka syajarata, menjaga ke pohon tadi. Falamma, suatu hari pulanglah, falamma farihat alwasanatu, manakala sekalinya farihat tuh beanakan pulang, wasanatu si burung tadi beanakan, lalu piak pulang. Sekalinya amidar rajulu ayas ada ilaiha, sekalinya bersengaja burung laki-laki tadi anak naik ke atas pohon tadi pulang. Nya bininya menyuruh ngalihat ya kalau jadi bini menjawab bila kada mengambil kada kubari malam ini. Nah, lalu habis lagi kisah paksain naik. Wa da'a rijlaihi alaiha. Harapkan anak naik sudah ke atas pohon tadi itu nah. Di muhara, di akar pohon anak naik sudah. Nah, wa idzan, sekalinya belum lagi naik laki-laki tadi, soalnya wa idzan, tiba-tiba, idzan itu jangan bilatnya tiba-tiba lah. Tiba-tiba bisa ilin alal bab, ada orang meminta-minta di pintu rumah sidin. Nah, anak naik sudah tapi belum naik lagi, sekalinya ada orang meminta-minta di muka rumah. Fa amara imratahu antutiyahu syai'a. Lalu sidin sambil berkuriak, oh jadi sidin, umanya barinya tuh sesuatu sedikit bari. Sambil berkuriak nih, orangnya masih di pohon. Faqalat, ujar si bini, laisa indi syai', ulun kada ada apa-apa yang dibari nah. Nah, para jarrajulu, bakarinah laki-laki itu turun dari jadi naik pohon, berbulik ke rumah mengambil sesuatu. Pawajada luqmatan, sekalinya sidin ada batamuan sesuatu yang diberiakan, yaitu luqmah tuh saku apa, sasuapan aja yang diberi, kada banyak. Luqmatan itu sasuapan yang diberi, makanan sasuapan. Pada baha disail, lalu sidin serahkan sasuapan makanan itu kepada yang meminta tadi. Imbah itu summa sa'ida ila tilka sajarati, kemudian naik pulang sidin ke atas pohon tadi. Pantang menyerah ya Allah.
Wa anzal afraha, sidin turunakan pulang anak-anak burung tadi sidin ambil. Para jaat. Nah, imbah itu hilang pulang. Jadi 3 kali bihin talo sudah burung tadi nih. Hilang sampai memecah baanakan diambil sidin pulang. Yang ketiga ini nah. Para jaat al-warasanatu ila Sayyidina Sulaiman wa akhbarathu bidzalik. Sakalinya anak kuitan si burung tadi kembali pulang melapor kepada Nabi Sulaiman berkisah. Nah, Nabi hilang pulang anak ulun. Nah, faghadiba ghadban syadida, maka marah yang luar biasa Nabi Sulaiman. Wada'a bisyayataini, itu dua lah cintasnya. Maka sidin mangiau dua ikung setan tadi yang timur barat tadi. Pokoknya jar sidin jar Nabi Sulaiman, "Asaitu mani?" Nyawa berdua ini kada menentang aku kah? Kada menjaga kah? Lawan pohon itu kenapa sampai hilang pulang ada anunya? Anaknya si burung itu. Faqala, ujar kedua setan tadi, "Ma'asainaka, kami kada membangkang lawan pian. Kami menjaga juga sudah lawan pohon tadi. Wa inna lazimna tilka sajarah, bahkan kami kada memisahi lawan pohon itu, kami jaga benar. Dan kami memang melihat laki-laki itu naik. Falamma sa'idar rajulu, manakala laki-laki itu naik ke pohon, jaa ila babihi sa'ilun, datang sekalinya orang yang meminta-minta ke rumahnya. Fa'atahu luqmatan min sya'ir, sekalinya inya mau memberi satu suap daripada gandum. Nah, makanan. Summa ada sekalinya naik pulang. Tetapi jasidin fabtadarna ilaihi, mbak itu pastinya naik, kami bersegera siaga hendak menangkapinya. Fabtadarna itu hendak bersegera menangkapinya. Linakhudahu, untuk menangkap batisnya. Sakalinya Nabi Sulaiman naik, ba'asallahu malakaini akhadha ahaduhuma. Nah, sakalinya mautus Allah Ta'ala 2 malaikat. 2 malaikat diutus Tuhan. Akhadha ahadahuma, menangkap kami, yang ditangkapnya sekalinya. Jadi 2 ikung malaikatnya, seikung menangkap yang seikung yang di Masrik, yang seikungnya menangkap yang setan yang di Maghrib. Itu nah. Bi'unuki, bahkan kada batis menggulu kami yang ditangkapnya. Wa alqani fi matla'i syamsi. Nah, yang seikungnya menangkap menggulu kami, dilemparnya kami sampai ke matla'i syamsi, tempat matahari timbul berarti ke timur ya kalau. Nah, wa akhadzal akhar, dan yang seikungnya pulang menangkap lawan kawan ulun yang seikungnya, walqahu fi maghribis syamsi, dan melempar ulun ke tempat tenggelam matahari. Nah, anunya tuh jadi artinya kan jangan seorang hendak menangkap, pas seorang yang ditangkap. Wa hadza, itu ini kan itibar ya kalau kisahnya. Kisah ini terjadi lah. Nah, wahada idza kanat, tapi fadilat nang kali ini bisa didapatkan, ujar Imam Nawawi Al-Mantani. Nah, idza kanatis shadaqatu min halalin, apabila sedekah yang diberikan itu dasar halal. Fadilatnya nang kayak itu. Jadi nyata-nyata sudah Nabi Sulaiman sarik itu ada kawak kemarahan Sulaiman itu terhalang oleh sasuap sedekah. Nah, itu. Maka di sini ujar Imam Nawawi, ini fadilat nang kayak ini bisa terjadi lawan kita mun yang disedekahkan itu halal. Wa amma, dan apabila idza kanat min haram, amun sedekah yang dijulung itu haram, berbagi-bagi duit tapi makana buntut. Pala yang tijo, kadada hasilnya apa-apa, kadada buahnya apa-apa, illa azab, melainkan malah azab yang dia terima. Sebabnya memberi makani orang sesuatu yang haram. Nah, tau paumpat juga karena dosanya berataan. Ayo kita ke warung berataan aja, ke warungan berataan, digertisakan berataan, bahkan bocah pian gincil aja untuk hari aja. Nah, ini makana buntut bang, pian gin untuk hari kilai aja, nasa kukurihing aja. Nah, kisah banyak duit nih, padahal duitnya duit haram tadi. Maka kita tuh membagi-bagi api sebenarnya. Jadi kadada berbuah bagi kita melainkan illa azab, melainkan azabnya. Ini kita dalilnya lah. Nah, kamaruwiya Anas bin Malik annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda masalah ini nah, inna fi jahannam baitan yusamma baitul huzni, di dalam neraka jahanam ada sebuah rumah. Oh, ada juga rumahnya di jahanam situ nah. Yusamma, dinamai baitul husni, rumah duka cita. A'addahullahu, Allah sediakan khusus akan rumah itu liman tasaddaqa min malin haramin, bagi orang yang bersedekah dari harta yang haram. Nah, jadi bersedekah dengan harta yang haram kada masuk neraka jahanam, tapi masuk rumah yang ada di neraka jahanam. Paham nggak ya? Artinya ganas lagi itu situ spesialis ya kita situ tentunya.
Wa anil Hasanul Basri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Nah, ujar Nabi, ma min abdin wala ammatin, siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, tasaddaqa, keduanya bersedekah, biluqmatin, dengan sesuap, min haramin, tapi haram, ala miskinin, kepada orang yang miskin, illa malainkan at'amahumallahu yaumal qiyamah, Allah beri makani akan orang itu pada hari kiamat, minal gassalin, daripada gassalin ini makanan atau minuman dari api neraka lah, khusus jamuan Allah Ta'ala kepada orang yang masuk neraka. Qila ya Rasulullah wa ma ta'amul gassalin, qala ta'amun. Jadi sahabat itu takut kayak apa garang makanan gassalin itu. Ujar Nabi, ta'amun itu adalah makanan khalaqallahu Ta'ala, Allah jadikan akan makanan itu min hadidin yabis, dari besi yang kering, wa yudhabu min nari jahannam, batu pulang dilumuri dengan api neraka jahanam, hatta yasira kalmai, sehingga nang kaya banyu jernih, padahal asalnya api yang kering, tapi dicelup ke api neraka jahanam tadi lalu kaya banyu akhirnya. Nah, itu minuman orang khusus orang yang masuk neraka, spesialis di kita. Nah, fa idza akala minhu dzalikal insanu, apabila manusia yang dalam neraka itu meminum banyu itu, taqatta'at am'a'uhu, nah maka rupoi ya kita, rupoilah seluruh yang dilalui oleh banyu tadi, sakai bertenggorokan rupoi seluruhnya, rupoi meminum itu. Paham arti rupoi kan lah? Rupoi bahasa bahari bener tuh rupoi itu. Runtuk kah? Nah, runtuk ya sih. Tapi runtuk tuh rambut ya loh. Ini rupoi. nah, rupoi gitu nah. Fatadkhulu al-luqmatu min fihi, maka masuklah banyu tadi yang minum tadi dari mulutnya, wa takhruju min duburihi, keluar dari duburnya. Jadi langsung rupoi seluruhnya tadi. Wa tunadihi az-zabaniyah, lalu mereka zabaniyah mengiaunya, hadza jazaa'u man kana yaktasibul haram. Nah, ini balasan orang yang menggunakan duit yang haram sebagai bersedekah. Wa yaquluhu, apalagi dimakannya. Wa yatasaddaqu minhu dzalika, dan disedekahkannya pulang duit yang haram tadi. Bima kuntum tabghuna fil ardi bighairil haqq, karena kalian bujur-bujur sombong di muka bumi dengan berusaha dengan cara yang kada bujur. Wa bima kuntum tafsukun, dan dengan sesuatu nikmat Tuhan engkau itu kada bersyukur. Itu juga tafsukun itu kada bersyukur aja kita. Nah, itu wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.